Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, kita bisa hadir kembali di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan kita melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam lalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, melanjutkan pada ayat yang lalu di surat Al-Kahfi. Sekarang ini kita masuk pada ayat wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat yang keberapa itu? 47, silakan dibuka. Ayat yang ke-47 sudah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا
rabbuka ahada wa yawma nusayyirul jibal. Pada hari nusayyirul jibal, kami jalankan gunung. Yang menjalankan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnunya, kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa taral arda barizah, dan engkau melihat bumi ini barizah, rata. Jadi nanti bumi itu rata, nggak ada gunung, nggak ada bukit, semuanya rata, nggak ada lubang. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, manusia dikumpulkan pada bumi tersebut. Falam nughadir minhum ahada, maka tidak ada yang terluput satu orang pun juga pada saat itu. Enggak ada yang bisa luput, semuanya pasti akan digiring, akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'udidu ala rabbika saffan, dan mereka didatangkan di hadapan Rabb kamu sopan, dalam satu barisan. Sopan itu apa? Sof itu barisan. Laqad ji'tumuna, sungguh kalian akan datang kepada kami, kata Allah SWT. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pada yang pertama sekali. Yaitu nanti akan dibahas tentang kita datang nanti dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, tidak bersandal, naplak atau naplak Pak. Orang tahu naplak, dan tidak dihitan. Sebagaimana kami ciptakan yang pertama sekali manusia. Bal za'amtum, bahkan kalian mengira, allan naj'ala lakum, sungguh kami tidak akan menjadikan untuk kalian janji. Artinya kami tidak akan berbuat janji, padahal Allah janjikan nanti akan ada hari kiamat. Kalian mengira itu tidak akan terjadi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan wudi'a, diletakkan, diberikan Alkitab. Alkitab di sini adalah catatan amal, kitab catatan amal yang lebarnya, luasnya sepanjang pandangan mata kita. Udah pernah ngitung belum pandangan mata kita berapa kilo itu? Belum pernah ya? Itu catatan apa? Amal. Fatarul mujrimin, sementara kalian atau kamu akan melihat orang-orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Al-jarim, orang yang berdosa. Jarimah. Jadi kalau orang yang jarimah itu apa? Orang yang berdosa. Makanya jangan hati-hati kalau kita ngambil nama, walaupun dari Al-Quran, kita harus tahu artinya. Ya. Mujrimin, orang-orang yang berdosa, dikatakan al-jarim, al-jarim. Jadi jangan, kan ada Al-Quran, zolimah namanya. Wah, zolimah itu apa? Zolim, orang yang wanita yang zolim. Jadi jangan tahu-tahu dari Al-Quran itu apa? Lihat dulu artinya gitu. Kemudian ketika kamu melihat orang-orang yang mujrimin, yang berdosa, musyfiqina mimma fihi, dia ketakutan ketika melihat catatan kitab itu. Merasa apa? Takut. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, orang-orang mujrimin, ya wailatana, wah celaka kami. Ya wailatana itu apa artinya? Wah celaka kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Dia bertanya dalamnya, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan, tidak ada yang terlepas, tertinggal catatan yang kecilkah, catatan yang besarkah, illa ahsaha, kecuali semuanya dicatat. Dosa-dosa yang kecil sekecil-kecilnya dicatat, yang besar sebesar-besar dicatat. Yang kecil apa? Anak kecil. Ya, dosa itu apa? Yang dianggap kecil kalau kita apa? Hati kita kan nggak kelihatan orang ini. Kita benci orang itu apa? Nggak kelihatan. Tapi itu besar, ya, jadi besar ya di sisi Allah SWT. Tapi yang jelas, dosa kecil, dosa besar, perbuatan yang kecil, amal yang kecil, amal yang besar, itu semuanya apa? Dicatat. Wa wajadu ma'amilu
dan mereka mendapatkan apa yang mereka pernah lakukan hadiran. Seakan-akan hadir lagi, nampak, udah ingat lagi deh, seakan-akan udah depan dia. Itu screen apa namanya, layar itu kelihatan. Oh dulu saya pernah begini, oh dulu saya waktu ngaji pernah tidur umpamanya, pasti nggak ada nih. Oh dulu saya waktu dengerin khutbah pernah apa, tidur umpamanya. Itu apa? Kelihatan semuanya, pokoknya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini sepanjang umur kita, dari mulai kita balik sampai apa? Meninggal, itu catatan itu tidak tertinggal. Sehingga seakan-akan itu catatan hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabb kamu menzalimi siapapun juga. Artinya semua yang pernah dilakukan dicatat. Enggak mentang-mentang ya, ini anak Nabi, ini enggak dicatat. Dicatat semuanya. Oh, ini anak Rasul, dicatat. Oh, ini anak pejabat, dicatat semuanya. Jadi enggak ada yang kezalimi. Dan catatan tersebut semuanya apa? Akan dilihat dan seakan-akan hadir lagi. Hadir. Jamaah sekalian, setelah kita berbicara tentang bagaimana kehidupan dunia, sebelumnya juga kehidupan akhirat, yang beberapa pertemuan yang lalu juga kita berbicara tentang bagaimana kehidupan dunia yang hanya sebatas zinatul hayatid dunia, sebagai perhiasan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Kalau tadi kan dunia yang dulu. Sekarang ini kita akan berbicara tentang kehidupan akhirat. Jadi begitulah Al-Qur'an. Ketika berbicara tentang kehidupan dunia, maka setelah itu berbicara tentang kehidupan akhirat. Ketika berbicara tentang masalah ibadah, maka di sana ada masalah muamalah. Jadi apa? Artinya apa? Bahwa kita dalam Al-Quran itu menyampaikannya secara seimbang. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang apa? Seimbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana azab neraka, maka di sana juga Allah Subhanahu wa taala akan berbicara tentang bagaimana nikmat surga. Artinya apa? Agar jangan sampai orang itu khauf saja tanpa di sana adanya apa? Roja. Karena antara khauf dan roja, kata para ulama, itu harus dua hal yang berjalan secara paralel. Orang-orang Khawarij, kalau kita lihat di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, mereka beribadah hanya sebatas khauf saja. Sehingga apa? Mereka hanya sebatas khauf, tidak ada roja pada Allah SWT. Sehingga dia berani mengkafirkan apa? Orang. Nah, jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahwali yaumil qiyamah. Bagaimana mencekamnya tentang kondisi hari kiamat dan perkara-perkara yang ada di hari kiamat. Jadi perkara-perkara yang ada di hari kiamat yang akan dihadapi oleh setiap manusia itu, mulai dari kita masuk ke kubur. Sehingga saya sering katakan bahwa kubur itu bukan sebuah tempat peristirahatan terakhir, enak banget istirahat di situ. Padahal dia kubur adalah tempat di mana dia akan menghadapi proses kehidupan di akhirat. Dari mulai apakah dia dapat nikmat kubur, alhamdulillah, atau dia dapat adab kubur, tergantung bagaimana pertanyaan yang dijawabnya. Setelah itu dia masuk pada yaumul ba'tsi, di mana dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk kepada yaumul mahsyar, di mana dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau orang bilang di padang mahsyar. Mahsyar itu tempatnya tempat bumi yang tidak ada gundukan-gundukan, pokoknya rata. Itu ya, yaumul mahsyar. Yang Allah ciptakan bumi yang bukan kita ajak bumi ini. Kenapa? Karena kalau ada gundukan-gundukan, ada bukit, ada gunung, orang bisa ngumpet. Makanya rata, nggak bisa ngumpet deh. Semua orang kelihatan gitu. Yang kedua, disebut hari kiamat, kiam. Dari kata-kata berdiri, koma. Karena pada saat itu manusia nggak ada yang duduk, nggak ada yang sempat duduk. Semuanya mereka berdiri lari ke sana kemari, kucar kacir. Nggak ada sempat untuk apa? Duduk-duduk. Karena memang nggak disediakan bangku waktu itu. Ya. Itulah hari kiamat. Jadi bagaimana apa? Mencekamnya suatu hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi pada hari kiamat.
Habis itu akan masuk kepada yaumul hisab. Habis itu akan masuk kepada yaumul mizan, ditimbang semua amalnya. Setelah itu masuk kepada as-sirat, berdebat. Sebelumnya dia masuk kepada haud Rasulullah. Kalau dia umat Nabi Muhammad SAW, dia akan bisa minum haudnya Rasulullah SAW. Masuk ke dalam sirat. Di situ ada yang berjalan seperti keong. Kalau keong jalannya kencang enggak tuh? Atau bayi yang merangkak, jalannya kencang apa enggak tuh? Ada yang seperti itu, ada yang kayak kuda, ada yang kayak kilat yang menyambar. Pokoknya sesuai dengan amalan dia. Dan pada akhirnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk dalam surga dan sekelompok orang ada yang masuk dalam neraka. Itu panjang. Itu termasuk bagian dari min ahwali yaumil qiyamah. Mencekatnya hari kiamat dan apa-apa yang akan dihadapi perkara-perkara yang ada dalam hari kiamat. Yauma tamurru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Jadi pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan, akan hancurkan langit. Dan langit akan hancur. Wa tasirul jibalu sayra. Dan gunung akan berjalan, bergeser. Setelah itu hilang. Bahkan disebutkan lagi dalam ayat wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Dan engkau melihat gunung, engkau menyangka bahwa gunung itu tetap, padahal dia berjalan sebagaimana berjalannya apa? Sahab awan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nanti pada hari kiamat Anda, kata Allah SWT, akan melihat gunung-gunung itu seperti yang terbang, kain-kain terbang lah gitu ya, bulu-bulu yang terbang. Jadi gunung yang kita lihat gede, apa yang paling gede? Himalaya ya. Itu apa? Akan hancur dan berterbangan. Seperti apa? Bulu-bulu. Nah di sini berarti bahwa semuanya akan hancur nanti. Semuanya apa? Akan hancur dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan wa taral ardha barizah, engkau melihat bumi itu rata. Jadi bumi itu akan diciptakan oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat rata. Tadhhabul jibal, gunung udah tidak ada. Tidak ada bukit-bukit, yang tinggal bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan rata. Dengan apa? Datar dan rata. Sob-soban air sataham, rata. Datar. Enggak ada wadin, enggak ada lembah, enggak ada lautan, enggak ada gunung. Jadi apa? Itulah nanti pada hari kiamat. Wa taral ardha barizatan. Kemudian wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa hasyarnahum. Jadi di situ juga tidak ada bangunan, nanti itu ada lagi yang sempat bikin bangunan. Jadi pemborong-pemborong juga nanti apa? Udah gak laku tuh pemborong nanti itu, bikin bangunan gitu. Emang semuanya apa? Rata. Udah gak ada bangunan, gak ada pohon-pohon. Kita gak bisa mau neduh di mana nih? Gak ada apa? Tempat-tempat stasiun atau halte-halte buat neduh itu gak ada nanti. Pokoknya semuanya rata. Gak ada. Itu apa? Hari kiamat. Dan kami kumpulkan mereka pada nughadir minhum ahada. Satu pun tidak ada yang ketinggalan untuk kumpul di situ. Semua manusia. Ai jama'nahumul awwalin. Kami kumpulkan mereka manusia al-awwalin dari zaman Nabi apa? Adam wal akhirin sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu akan dikumpulkan di satu tempat. Jadi bukan manusia pada masa kita aja. Pada zaman dari Nabi Adam sampai apa? Nabi Muhammad dan sampai hari kiamat itu akan dikumpulkan di tempat tersebut. Dan satu pun tidak ada yang ketinggalan. Kali yang nyelip orang gitu, kali di kuburan nyelip nggak bangun gitu. Enggak, semuanya akan apa? Dibangunkan oleh Allah SWT, akan dikumpulkan baik anak kecil maupun orang dewasa semuanya. Jadi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang bisa nyelip kali. Pokoknya semuanya apa? Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirina
la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang awal wal akhirin dan orang-orang yang akhir semuanya la majmu'un, sungguh mereka akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, sampai waktu hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika yaumun majmu'. Itu kata Allah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Itulah hari di mana manusia semuanya akan dikumpulkan, dan itulah hari di mana akan disaksikan nanti. Semua manusia berarti nabi-nabi dan rasul-rasul pun mereka dikumpulkan. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu juga akan dikumpulkan. Bukan hanya umatnya saja. Ya. Jadi nabi-nabi dan rasul ada kajian lagi belakang. Jadi semua manusia tidak ketinggalan, ya, para nabi, para rasul, para ulama, semuanya dikumpulkan. Ya. Umatnya, jamaahnya semuanya dikumpulkan, tidak ada yang ketinggalan saat itu. Kemudian wa'uridu ala rabbika shaffa, dan mereka pun didatangkan di hadapan Rabb kamu dalam keadaan shaffa, satu shaf. Nah, ini menjadi ihtimal. Ihtimal itu arti yang pemahaman yang bisa jadi dua. Bisa jadi dua ihtimal itu. Yang pertama, bisa jadi yang dimaksud adalah anna jami'al khalaiq, bahwa semua makhluk manusia yaqumun, mereka berdiri berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam satu baris. Itu bisa jadi baris. Mereka berbaris berjejer, ya. Kemudian bisa, kenapa? Sebagaimana ayat yang mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ini hari kiamat. Pada hari di mana yaqumur ruhu wal malaikah, ar-ruh bisa disebut dengan malaikat Jibril, wal malaikat, dan malaikat semuanya. Jadi semuanya malaikat. Bukan hanya apa? Malaikat yang apa? Yang kecil-kecil aja, yang gede-gede. Maksudnya gede-gede gini, yang punya jabatan. Siapa? Seperti malaikat Jibril kan punya jabatan, ya. Jabatannya apa ya? Nyampein wahyu. Jadi malaikat juga punya tingkatan juga, ya. Malaikat apa? Semuanya apa? Malaikat Jibril, malaikat maut, jabatannya mencabut ruh manusia. Malaikat Mikail, ya. Malaikat Israfil, itu akan dikumpulkan semuanya. Sopan dalam satu barisan. La yatakallamun, mereka enggak berani ngomong di hadapan Allah SWT. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang Allah izinkan mereka untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan kalaupun bicaranya yang benar. Enggak berani yang salah, enggak berani bohong saat itu. Kenapa? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang pertama bisa jadi annahum yaqumuna sufuban. Bisa jadi arti yang kedua, mereka akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri bersop-sop dengan sop yang banyak, berbaris berjejer. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabb kamu datang di hadapan kalian dan para malaikat bersaf-saf, berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan datang pada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kama khalaqnakum, sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marrah, yang pertama sekali. Jamaah sekalian, ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan kepada mereka yang takrimun lil munkirin, menjelaskan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kiamat. Jadi ayat ini, kata Ibnu Katsir, menjelaskan kepada mereka yang mengingkari tentang adanya hari kiamat. Wa tawbihun lahum,
Kalau bahasa kita apa? Untuk menjelekkan mereka, berpoleh, ternyata hari kiamat datang nih. Di hari kiamat nanti apa? Akan Allah perlihatkan kepada mereka. Mereka akan menyaksikan betul-betul tentang apa? Datangnya hari kiamat. Kan ada orang yang nggak percaya pada hari kiamat. Apa iya masa manusia akan dibangkitkan balik lagi kayak sekarang gitu? Kan udah jadi tulang belulang gitu. Itu kan permasalahannya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nggak bisa. Itu yang disebut dengan alamul ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Yang saya sering katakan, apa sih yang disebut ghaib? Kalau kita kan kadang-kadang yang disebut ghaib itu yang nggak kelihatan ya. Ada makhluk ghaib, makhluk yang nggak kelihatan ya. Nah, di dalam yu'minuna bil ghaib ini maksudnya adalah sesuatu yang kita tidak mungkin tahu kecuali dengan melalui wahyu. Itu yang disebut ghaib. Jadi sesuatu yang gaib yang kita wajib imani adalah sesuatu yang kita tidak akan mungkin tahu kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam mengimani hal yang gaib itu tidak bisa kita berinovasi. Tidak bisa kita kali begini kali gini enggak. Itu harus sesuai dengan dalil. Kenapa? Karena hal yang tahu tentang masalah yang gaib siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah SWT yang menciptakan. Setelah Allah SWT siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan tentang hal yang gaib. Jadi kita tidak bisa berinovasi. Tidak bisa mengira-ngira. Soalnya kayak gini kali, neraka kayak gini kali. Itu sudah dijelaskan sebenarnya oleh Allah SWT. Sudah dijelaskan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita tahu kecuali apa yang sudah dijelaskan, disampaikan dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Surga, kalau nggak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kita tahu nggak surga? Nggak tahu. Neraka, nggak tahu. Tentang hari di mana kita dibangkitkan, tahu nggak kita? Tentang nanti ada hari hisab, ada yaumul mizan, ada as-sirat, ada haud Rasulullah SAW. Kira-kira tahu nggak kita? Nggak tahu. Ada kitab catatan amal, tahu nggak kita? Nggak tahu, kecuali itu melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang gaib. Ada malaikat, kita tahu nggak? Nggak tahu, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang Yahudi mereka mengatakan annal malaika banatullah, bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Karena mereka mempercayainya dengan tidak menggunakan wahyu, maka mereka membentuk malaikat itu seperti wanita yang disebut dengan peri. Itu peri itu malaikat itu. Malaikat anak perempuan Allah. Kalau ada anak-anak yang lagi nangis, bapak dikasih. Itu kan bayangan dia. Kenapa? Karena dia tidak melalui wahyu. Sebatas gambaran dia saja, inovasi dia. Padahal kita dalam Islam beriman ini tidak boleh dengan inovasi, dengan perkiraan, tapi harus melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu apa? Yang disebut dengan hal yang gaib. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Kalian menyangka bahwa kami tidak akan jadikan untuk kalian janji. Maksudnya apa? Kami tidak akan datangkan janji untuk nanti ada hari kiamat. Nanti akan ada dibangkitkan manusia. Kalian akan menyangka gitu. Padahal itu akan pasti datang kepada Allah SWT. Wa wudi'al kitab. Nah pada hari itu kata Allah SWT, Allah akan berikan kepada mereka Alkitab. Apa itu? Kitabul A'mal. Kitab catatan. Catatan amal-amal kita, amal-amal manusia. Alladzi fihi al-jalil wal hakim wal fatir wal kibmir was shaghir wal kabir. Yang dalam catatan tersebut baik amalan yang besar, yang baik semuanya dicatat. Amalan yang hina, yang dosa itu semua dicatat. Yang setipis-tipisnya pun dicatat amal tersebut di sini. Di sini ada al-fatir, al-kibmir itu apa? Yang paling kecil. Ada lagi was-shaghir yang paling kecil, wal kabir yang paling besar, semua dicatat. Yang diakan haji itu besar, dicatat semuanya. Yang kecil dicatat, kita mindahin buri,
atau kita mindain kulit pisang di pasar umpamanya, kan hadisnya disebutkan apa? Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 cabang atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi daripada cabang iman itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini cabang yang pokok yang tidak boleh tidak manusia harus memiliki cabang ini. Kalau enggak jadi dia beriman. Kenapa ini cabang yang paling tinggi? Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang paling rendah itu cabangnya adalah memindahkan duri dari jalan. Itu hadisnya begitu. Tapi bukan berarti cuma duri doang. Jadi jangan ada beling atau ada apa namanya pisang. Itu kan hadisnya kan duri bukan kulit pisang, biarin aja. Bapak hadisnya duri. Enggak, itu cuma contoh gitu. Jadi jangan sampai nanti apa? Ada kulit pisang, kita nggak mindahin. Ditanya kenapa ya? Kan hadisnya duri bukan apa? Bukan kulit pisang gitu. Jangan begitu. Ini hadisnya dalam rangka untuk menyelamatkan orang. Ya. Hadisnya adalah duri. Kalau saja duri, kalau kita kena cuma ketusuk doang, duri kan? Apalagi kulit pisang yang kena bukan hanya ketusuk. Kira-kira gimana? Terpleset, bisa macam-macam kan? Bisa patah tulang, bisa macam-macam. Lebih bahaya lagi. Jadi yang kecil itu kan kecil duri, cuma kena dikit aja. Apalagi yang lain gitu, duri, kulit pisang atau beling, tetap kita pindahin. Itu saja akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dicatat. Memberi makan binatang, kita punya puhunan nih. Puhunan kita umpamanya puhunan padi, atau juga jangan padi deh. Depan rumah kita kan nggak punya padi. Ada buah-buah, umpamanya buah jambu, atau pisang, atau mangga ya. Dimakan oleh binatang, itu kita sudah bersedekah dengan binatang. Itu dicatat. Jadi bersedekah dengan binatang pun kita mendapatkan apa? Pahala. Bukan hanya kepada apa? Manusia. Bersedekah dengan binatang kita catat. Maka dulu kadang-kadang ada orang tua saya dulu sering kadang-kadang suka sengaja-sengaja itu dibuang apa? Di depan rumah itu ada bekas. Jadi ada nasi yang kalau masak itu udah campur ini dibuang aja depan itu. Ternyata burung pada luar kumpul. Saya bilang mau dibersihin, jangan kan burung apa? Ayam, burung lewat situ pada makan. Jadi kita sedekah. Ya. Jangan disapu. Bayangkan ya. Kenapa? Karena kalau kita sapu, kita tidak bersedekah, bersihin. Tapi kalau dia main nanti dimakan, kita bersedekah. Sampai sekecil-kecilnya itu kan dianggap kecil. Padahal itu apa? Bisa jadi besar nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menolong wanita di dalam hadis itu ya. Ada seorang wanita yang menolong anjing yang sedang kehausan, itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Coba lihat dalam kitab apa? Hadis. Itu hadis sahih. Artinya apa? Dia menolong binatang. Binatang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk hidup. Yang kedua, dia menolongnya pada saat sepi, nggak ada orang. Kalau ada orang mungkin dia akan mengatakan, gue biar menjadi orang, dibilang orang apa? Kesianan binatang. Tapi ini nggak ada orang, sepi, nggak ada orang. Dengan rasa kasih sayang dia kepada binatang dan karena Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, maka dia menyebabkan masuk dalam surga. Ada lagi yang tidak memberikan makan kucing menyebabkan dia masuk apa? Neraka. Jadi itu akan dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sering katakan kepada jamaah, jangan kita menganggap amalan kecil itu menjadi kecil pahalanya, belum tentu. Bisa saja di sisi Allah SWT besar. Dengan catatan kita ikhlas kepada Allah SWT. Jadi apa? Perbanyaklah amalan. Bisa jadi dari semua amalan yang kita lakukan ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang diterima akan menyebabkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Beri saya ulang. Wa wudi'al kitab, dan akan diberikan Alkitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Saat itu kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang mujrimin, orang yang berbuat dosa,
musyfiqin, mereka ketakutan, gemetar ketika dia mimma fihi, ketika dia melihat tulisan-tulisan kitab tersebut. Kitabul a'mal, kitab yang amal-amalnya mereka itu as-sayyi'ah wa af'aluhum al-qabihah. Karena catatannya pun kalau bahasa kita rapotnya merah. Kitab amal itu rapotnya merah. Kenapa? A'maluhum as-sayyi'ah, amal itu kebanyakan jelek, wa af'aluhum qabihah, perbuatannya kebanyakan yang buruk-buruk. Enggak ada yang benar. Wa yaquluna, sampai dia mengatakan ya wailatana, wah celaka kita. Kata-kata wail itu celaka, satu ucapan penyesalan di hari kiamat. Makanya ya wailana man ba'atsana himman qadina, ya wail ya wailatana lam attakhid fulanan khalila. Jadi kata-kata wail itu kan ada neraka wail kan. Tapi maksudnya di sini adalah sebuah kalimat yang penyesalan, dan penyesalan itu tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi kata-kata ya laitana. Jadi satu penyesalan tapi tidak bisa balik lagi. Ada penyesalan yang bisa balik lagi. Nyesel. Coba dulu saya melakukan kebaikan. Ternyata bisa sekarang bisa nih gitu, berbuat baik. Tapi ada yang penyesalan tapi nggak bisa bisa dibalikin lagi. Kenapa? Karena udah di hari kiamat, bukan di dunia nggak bisa balik lagi ke dunia. Maka dikatakan ya wailatana, wah celaka kami. Ma di hadzal kitab, ini kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tidak akan yang enggak ketinggalan tulisannya itu, amalan yang kecil, amalan yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tertulis di dalam kitab tersebut. Enggak ada yang dihapus, enggak ada yang di-X, semuanya tertulis. Berarti saya ini saja mudah-mudahan ini nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya, karena ini panjang sampaikan oleh edukasi tentang tafsir ini. Dan mudah-mudahan dengan kita memahami tentang ayat ini, semakin kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Kita tutup subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.